Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Mbak cintai, senang pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi via tatap maya ya. Karena memang kondisinya lagi pandemi dan semoga kita berdoa pandemi ini usai dan kita bisa bertemu dalam tatap muka. Pada kesempatan kali ini Pak Agus akan membahas tentang latihan ujian sekolah mandiri pendidikan anak Islam yang dilaksanakan tanggal 8 Maret. Alhamdulillah hampir sebagian besar sudah mengerjakan, itu Pak Gus akan bahas. Dalam Al-Islam ada 5 komponen yang akan diujikan besok di ujian sekolah, yakni Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, dan tarikh. Nah, soalnya ada 60 soal, tapi dalam latihan ini kita batasi 25 saja. Kalau 60 nanti terlalu banyak. Oke, yang pertama, perhatikan surat Al-Balad berikut ini. Wa anta khillum bihadzal balad. Ya, khillum itu ada doma tanwin atau doma tain bertemu dengan ba. Nah, itu hukum bacaan iqlab, ya, khillum. Nah, ini ada 5 hukum bacaan yang berupa tanwin dan nun sukun ya. Ada iqlab, ada ikhfa, ada idhar, ada idgham biguna dan idgham bila gunah. Ikhfa itu samar-samar ya. Nah, hurufnya ada ta, ada jim juga, ada dal, ada za, dan seterusnya. Idhar itu ada 6, alif, ha, kho, ain, rin, ha. Idgham biguna itu hurufnya ada 5, yanmu 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Idgham bila guna ada loro atau 2, lam dan ro. Yang kedua, perhatikan arti kutipan surat Al-Buruj berikut ini. Dan demi hari yang dijanjikan. Itu lafalnya adalah wal yaumil mau'ud ya. Yang B. Terus yang ketiga, perhatikan kutipan Quran surat At-Tariq berikut ini. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Nafsil ya. Di situ ada tanwin ketemu dengan lam, itu idgham bila gunnah. Terus yang keempat, perhatikan kutipan surat Al-Infitor berikut ini. Ya, diminta apa? Suruh artikan ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini juga arti ayat juga. Wa ja'alna naumakum subata. Itu artinya apa? Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi Allah itu mengatur sunatullah dan surat An-Naba ya. Ya, wan naharoh untuk ma'asa, untuk mencari penghidupan, malam untuk tidur ya. Kalau dibalik ya biasanya untuk kesehatan kurang baik. Pada hari kiamat Allah menghitung setiap perbuatan dan amal manusia. Jadi nomor 6 itu. Jadi di salah satu bagian dari kiamat adalah ada perhitungan amal manusia. Nah, itu disebut dengan nama lain dari kiamat yaitu yaumul hisab. Hari di mana Allah menghitung amal kita. Baik sekecil apapun ya dihitung. Nah, itu amal kebaikan. Keburukan juga sama. Yaumul mahsyar itu hari kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang amal kita. Yaumul jaza, hari pembalasan, kita akan dibalas. Ya, bagi orang yang amalnya baik, insya Allah akan amalnya baiknya banyak, insya Allah akan menerima dengan tangan kanan dan insya Allah ditempatkan di surga. Sebaliknya bagi orang yang amal baiknya sedikit, ya menerima dengan tangan kiri. Kalau dia masuk beriman, ya menikmati dulu di neraka. Tapi itu ditempatkan di surganya Allah. Nomor 7, ya, yang termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah kemaksiatan semakin merajalela, bencana terjadi di mana-mana. Kalau munculnya Dajjal itu kiamat besar, turunnya Nabi Isa di bumi juga kiamat besar. Dari 1 dan 2. Nah, ini ada kutipan surat
Luqman ya. Kutipan surat Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Nah, kata kuncinya di situ. Larangan berbuat syirik. Karena syirik itu kezaliman yang besar. Kenapa zalim yang besar? Karena kita diciptakan oleh Allah, semua nikmat diberikan oleh Allah, tapi kita tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan kita. Sama dengan seorang yang lupa akan dirinya sendiri, itu zalim yang besar. Terus ini surat Al-An'am ya. Nah, ini juga apa surat itu menceritakan bahwa semua amal kebaikan akan terhapuskan oleh syirik. Ya. Walau asraku lakhabito anhum makan ya'malu. Meskipun kita punya amal kebaikan banyak, ketika kita berbuat syirik atau menduakan Allah dengan yang lain, ya percaya Allah tapi ya juga percaya pada pohon besar bisa memberikan rezeki, semua amal kebaikan kita yang sudah kita laksanakan tidak dianggap oleh Allah, dihapus. Jadi hati-hati karena syirik itu termasuk dosa besar. Perhatian pernyataan berikutnya yang termasuk bid'ah. Itu pernyataan kepada sholat ba'diyah subuh 2 rakaat, tidak ada sholat ba'diyah subuh, yang adanya qobliyah subuh. Nah. Perhatikan pernyataan berikut ini yang merupakan adab menuntut ilmu ya. Adab menuntut ilmu jelas. Pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Nah, kita menuntut ilmu bukan karena yang lain ya, karena Allah. Bentuk ketaatan kita pada Allah, bentuk syukur nikmat kita kepada Allah ya, kita harus niatkan ikhlas. Kedua, menuntut ilmu harus sabar. Nah, itu adabnya ya. 1 dan 3. Tidak boleh kita pengen langsung bisa ya. Memang ada yang oleh Allah diberikan diterangkan langsung bisa, ada yang menunggu sehari 2 hari baru bisa, ada yang baru setahun 2 tahun baru paham tentang materi itu. Itu semuanya adalah Allah yang menentukan. Kita tidak, tugas kita apa ya, ikhtiar, terus berusaha dan belajar. 12 yang termasuk manfaat berbuat ikhlas ya, adalah hati menjadi ringan dan lapang, dijauhkan dari rasa benci, iri, dengki dan sebagainya. Kalau kita ikhlas itu ya karena kita tidak mengharap balasan dari manusia, jadi meskipun yang kita berbuat baik, yang kita berbuat baik terus mendolimi kita, ya kita fan-fan saja. Karena kita hanya mengharap ridho dari Allah, bukan dari manusia. Kenapa kita kecewa dalam berbuat baik? Karena kecenderungan manusia adalah idealnya orang berbuat baik dia juga berbuat baik pada kita. Ya, itu karena kita masih mengharap dari manusia. Usaha untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah disebut istiqomah. Nah, istiqomah itu penting. Kebaikan sedikit istiqomah itu bisa mengalahkan karomah. Perilaku menunjukkan condongan atas kecintaan pada dunia di zuhud. Zuhud itu ya dia meletakkan dunia di tangannya, dia meletakkan akhirat di hatinya, dan dia meletakkan kematian di pelupuk mata. Jadi hidupnya penuh dengan masa depan ya. Masa depan yang pasti itu kematian. So, itu orang zuhud itu orang yang tahu bahwa masa depan pasti ada kematian, jadi dia tidak begitu mencintai dunia dalam arti seakan-akan dia bisa menguasai semua. Nah, terus manfaat menuntut ilmu ya, akan man salaka torikon yabtaghi fihi ilman salaka wa bi torikon ilal jannah. Man barang salaka yang berjalan torikon, jalan yabtaghi mencari fihi di jalan ilman ilmu, salaka maka dimudahkan bisa Allah bi torikon ilal jannah. Jadi orang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan ke surga. Pak, kenapa? Ya karena ilmu itu menuntut kita tahu yang benar dan tahu yang salah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Sebab itu akan dimudahkan jalan ke surga. Sholat sunnah dilaksanakan secara berjamaah, terdiri 2 rukuk setiap rakaat. Ingat, ada 2 rukuk setiap rakaat itu sholat kusufain atau sholat gerhana.
puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Ya. Pak Sony diberikan kebaikan oleh Allah. Pak Sony melahirkan bayi kembar, keduanya berjenis kelamin perempuan. Berapa akikohnya? 2 kambing. Ya. 1 perempuan itu 1 kambing, 2 perempuan 2 kambing. Yang mewajibkan setiap muslim untuk mandi wajib adalah nifas dan haid. Nifas itu darah yang keluar setelah ibu-ibu ya melahirkan. Haid itu ya siklus bulanan seorang wanita yang sudah dewasa atau remaja. Dan harus keluar, kalau nggak keluar jadi penyakit. Nah, yang laki-laki tidak usah membayangkan ya, ini memang khusus perempuan. Berikut yang bukan merupakan makanan halal dan wajib bagi setiap muslim dan ya, nasi dan lauknya. Nasinya halal ya, lauknya itu yang nggak halal ya. Babi panggang ya, babi itu diharamkan. Rasulullah pertama kali memperoleh wahyu pada usia 40 tahun. 25 tahun beliau menikah, 40 tahun Allah mengangkat dia menjadi Rasul. Yang merupakan tokoh yang menentang dakwah Nabi adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Menentang bukan karena mereka tidak mengakui Muhammad, menentang karena kedengkian terhadap Nabi Muhammad. Kaum muslimin berkali melakukan peperangan untuk melindungi harkat, martabat, dan ketauhidannya. Salah satu kekalahan kaum muslimin terjadi pada perang Uhud. Perang yang kalah dan Nabi hampir saja meninggal karena Nabi luka-luka, bahkan giginya Nabi itu rontok. Itu pada perang Uhud. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah adalah ketika hijrah di Yasrib atau sekarang dikenal Madinah adalah Masjid Kuba. Itu pertama kali. Jaraknya belum sampai ke Madinah Masjid Kuba. Ya, bagi yang anak-anakku yang sudah diizinkan Allah berkunjung di Masjidil Haram dan berkunjung ke Masjid Nabawi, insya Allah juga melewati Masjid Kuba. Perhatikan pernyataan berikut ini yang merupakan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Ya, strateginya adalah 1. Membangun masjid, 3. Menguatkan persaudaraan. Persaudaraan antara siapa? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin orang yang hijrah, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, Ansor itu orang menolong. Jadi orang Ansor itu mau berbagi. Dibatkan dia punya 3 hektar tanah, ya separuhnya dikasihkan orang Muhajirin. Mungkin semoga kita bisa seperti itu ya dalam hidup, bisa berbagi dengan saudara kita. Nah, kenapa berbagi itu penting? Karena harta kita enggak akan kita bawa mati, dan harta bisa dibawa mati dengan cara berbagi pada sesama. Itu dari Pak Agus, semoga anak-anakku sukses dan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.